Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Tapi Lausetina mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Lausetina yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga tidur kami sepanjang malam tadi. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya nyanyian yang kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, boleh kami mengerti, boleh kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Lausetina mau mengajak adik-adik untuk bergerak, supaya kita nggak ngantuk, supaya tubuh adik-adik sehat juga. Yuk, semuanya adik-adik bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Jangan lupa gayanya dipakai. Masih ingat kan gayanya? Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Perahu dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena kau Yesusku. Sekali lagi adik-adik. Dengan penuh semangat kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Perahu dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di lukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau
Swastiastu. Ya, adik-adik, silakan duduk. Nah, adik-adik, kita mau memasuki firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lausetina mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi Yesus ku panggil. Dengan sikap sungguh-sungguh kita mau mempersiapkan hati kita, kita mau siapkan pikiran kita agar kita boleh mengerti isi dari firman Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, Lausetina berikan kepada Lause yang akan bercerita hari ini. Hai adik-adik Gen Kids. Wah, gak terasa ya, 1 minggu sudah kita tidak bertemu, dan saat ini kembali kita boleh berkumpul di dalam ibadah online Gen Kids minggu ini. Adik-adik, Lausemevi mau ajak kita semua untuk belajar firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan kembali memberikan kami waktu untuk boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti yang Lausemevi sudah sampaikan minggu lalu, bahwa cerita firman Tuhan yang minggu lalu Lausemevi ceritakan itu akan bersambung ke minggu ini. Nah adik-adik, untuk cerita firman Tuhan minggu ini, Lause kasih tema Tuhan menyertai aku. Nah bahan firman Tuhannya pun masih kelanjutan daripada firman Tuhan minggu lalu, yaitu dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Seperti apa sih ceritanya? Adik-adik masih ada yang ingat nggak apa cerita minggu lalu? Kalau lihat gambar ini kira-kira ada yang ingat nggak ya? Ya, betul sekali adik-adik. Minggu lalu kita belajar tentang seorang tokoh yang bernama Musa.
Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan Allah menemui Musa di Gunung Horeb. Saat itu Musa melihat ada semak duri yang mengeluarkan nyala api, tetapi semak duri itu tidak terbakar. Dan pada saat itulah Tuhan Allah memberikan perintah kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah adik-adik, kita akan lanjutkan ceritanya. Di minggu ini, ketika Musa mendengarkan firman Tuhan pada saat itu, Musa itu tidak percaya diri adik-adik. Musa bingung, kenapa saya? Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi adik-adik bisa baca, Tuhan Allah menjawab kepada Musa, bukankah ada aku yang akan menyertai engkau? Nah adik-adik, gimana kalau adik-adik dalam kehidupan adik-adik? Ketika kita baca Alkitab, kita belajar bahwa Tuhan Allah selalu menyertai anak-anaknya. Tentunya kita menjadi lebih berani ya. Tapi bagaimana dengan Musa ya adik-adik? Apakah Musa jadi lebih berani dan lebih percaya diri? Yuk sama-sama kita lihat ya. Saat itu ketika Musa mendengarkan bahwa Tuhan Allah akan menyertai Musa, tetap saja Musa belum percaya diri. Musa bilang, bagaimana kalau mereka itu tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Kemudian akhirnya Tuhan Allah memberikan kepada Musa 3 tanda mujizat. Apa aja sih adik-adik? Yang pertama, Musa itu kan kemana-mana selalu bawa tongkat ya adik-adik, karena pekerjaannya Musa itu adalah menggembalakan domba. Saat itu Tuhan Allah berkata kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Nah, Musa taat. Dia melemparkan tongkatnya, kemudian adik-adik, ajaibnya, tongkat itu berubah menjadi ular. Betul adik-adik. Ya, adik-adik bisa lihat di gambar, tongkat itu ketika dilempar ke tanah, dia berubah menjadi ular. Musa sampai takut adik-adik, karena melihat ada ular. Tetapi Tuhan Allah berkata, tidak perlu takut. Tangkaplah ular itu dan pegang ekornya. Dan ketika Musa melakukan itu, ular itu kembali berubah menjadi tongkat. Yang kedua, tanda yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa adalah ketika Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan dia mengeluarkannya, tangannya berubah adik-adik menjadi warna putih. Betul, seperti yang adik-adik lihat di dalam gambar. Warna putihnya diapain adik-adik? Dicat ya. Bukan ya adik-adik, warna putih itu karena tangannya Musa itu tiba-tiba berubah menjadi seperti seorang yang sakit kusta. Warnanya putih. Musa sampai kaget. Tetapi kembali Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk memasukkan tangannya itu ke dalam bajunya. Dan ketika dikeluarkan lagi, tangannya kembali seperti semula. Tidak ada kustanya lagi. Tuhan Allah bilang sama Musa, aku sudah memberikan kepadamu 2 tanda. Tetapi jika orang Israel masih tidak percaya, kamu bisa melakukan tanda yang ketiga. Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya ke atas tanah yang kering. Ketika air itu bertemu dengan tanah yang kering, maka air itu akan berubah menjadi darah. Ya adik-adik, yang seperti adik-adik lihat di dalam gambar warnanya merah. Nah adik-adik, siapa yang bisa buat tanda-tanda mujizat seperti itu? Tentunya hanya Tuhan Allah yang bisa. Seharusnya sekarang Musa itu sudah menjadi lebih percaya diri ya adik-adik. Dia yakin kalau Tuhan menyertainya. Tapi apakah benar adik-adik Musa sudah percaya dan Musa sudah yakin? Kita lanjutkan ya. Ternyata tidaklah adik-adik. Musa malah menjawab, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Jadi, jangan akulah Tuhan. Tuhan masih bersabar dan menasihatkan kepada Musa bahwa Tuhan akan menyertai lidahnya Musa dan mengajar Musa apa yang harus dikatakannya. Tapi Musa masih bandel nih adik-adik. Musa masih aja tidak percaya. Sampai akhirnya Musa bilang,
"Tuhan, utuslah siapa saja yang patut kau utus, jangan aku." Saat itu Tuhan Allah marah adik-adik. Tetapi Tuhan tidak merubah keputusannya. Dia tetap memilih Musa. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan melihat di situ ada Harun, kakaknya Musa. Dan Harun ini memang memiliki kepandaian untuk berbicara. Sehingga pada saat itu Tuhan bilang sama Musa, "Bukankah di situ Harun kakakmu? Dan aku tahu bahwa ia pandai bicara." Dan pada saat itulah Tuhan mengutus Harun untuk menemani Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menaruh perkataannya kepada Musa, dan Musa bisa menyampaikannya ke Harun. Kemudian baru Harun akan menyampaikannya kepada Firaun dan juga orang-orang Israel. Nah, adik-adik, kita lihat ya melalui cerita ini bahwa Tuhan itu menepati janjinya untuk menyertai Musa. Ketika Tuhan sudah mengutus Musa, maka Tuhan akan menyertai Musa. Bagaimana caranya Tuhan menyertai Musa? Dia memberikan tanda mujizat kepada Musa supaya Musa tidak ragu-ragu. Supaya Musa lebih berani untuk melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan juga menyertai Musa dengan mengutus Harun untuk menemani Musa. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Tentunya kita percaya ya adik-adik bahwa kita, Lause dan adik-adik semua, adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Dan suatu hari nanti tentunya Tuhan akan mengutus kita untuk mengerjakan perintahnya. Dan ketika itu terjadi adik-adik, jangan lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Melalui apa? Seperti Musa tadi diberikan tanda mujizat, Tuhan pun akan menyertai kita. Mungkin bukan dengan tanda mujizat ya adik-adik, tapi Tuhan akan memberikan kepada kita karunia-Nya, bisa berupa bakat. Kemudian Tuhan juga bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk melengkapi kekurangan kita. Sama seperti Harun yang melengkapi Musa di dalam kekurangannya. Mungkin adik-adik juga akan bertemu dengan teman-teman yang akan melengkapi kekurangannya adik-adik. Contohnya apa sih adik-adik? Mungkin adik-adik mengalami kesusahan waktu belajar. PR-nya susah sekali, atau mata pelajarannya susah sekali. Dan Tuhan akan mengirimkan guru buat adik-adik, atau teman-teman adik-adik. Atau mungkin juga Cece atau Koko yang bisa membantu adik-adik untuk adik-adik belajar. Sekian adik-adik firman Tuhan minggu ini. Dan semoga kita bisa belajar dari Musa untuk lebih yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik kalau mau mengajak kita semua untuk ayat hafalan, hari ini ayat hafalannya diambil dari Keluaran 4 ayat 12. Kita baca sama-sama yuk. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Oke, terakhir ini adalah rangkuman firman Tuhannya adik-adik. Buat adik-adik yang perlu dicatat untuk keperluan sekolah ataupun keperluan pribadi, boleh silahkan dicatat. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran firman Tuhan. Kembali Lause Mevi ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus mengajarkan kami melalui peristiwa dari Musa, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami, anak-anak Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami percaya Tuhan akan melengkapi kami dengan kemampuan dan juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami, supaya kami bisa terus melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Disiapkan kotak persembahan dan amplop persembahannya. Sambil mengiringi persembahan, kita mau angkat satu pujian, Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Sekali lagi adik-adik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Sambil dimasukkan amplop persembahannya. Angkat pujian ini sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Sebelum berdoa, Setina mau mengajak adik-adik untuk mencuci tangan pakai hand sanitizer. Sudah, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Biarlah Setina yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini. Berkati pekerjaan papa mama kami. Berkati kesehatan papa mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, Elsa punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Elsa kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Elsa kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Elsa kelas masing-masing. Elsa tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Elsa kelas masing-masing. Shalom adik-adik Gen Kids, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan kita bersyukur kita sudah melaluinya. Mari kita lipat tangan, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan sudah memakai lose-lose yang membawakan firman Tuhan, yang memimpin lagu, dan juga yang memberikan pengumuman. Kami bersyukur juga karena Tuhan sudah memakai papa mama untuk boleh senantiasa mengingatkan kami untuk datang kepada Tuhan setiap hari Minggu. Berkati papa dan mama kami dalam usaha, pekerjaan, dan semua hal yang mereka kerjakan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami juga minggu akan datang, supaya kami bisa juga hadir, kami bisa bersama-sama dengan yang lain mengikuti ibadah sekolah minggu seperti ini. Dan saat ini kami menutup akan ibadah kami dengan satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari semua berkata amin. Oh, my soul.
soul. Oh, I see so in it. For oh my soul. Oh, I see your holiness. And there for me, and there for me, and there for and the for me, and the for bestower of my soul. Oh, my soul, oh, I see so in it. Wherever you fall, oh, my soul, oh, I see your holiness. Siapa ini gangguin saya dari tadi ya, Mami? Dalam-dalamnya, talado, Ma'ala, ada kuasa, dalam-dalamnya, dalam anak domba Allah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Teman-teman semua, hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Terima kasih. Nama saya Marvel Guber, saya kelas Musa. Saya ingin memberikan lagu kesaksian yang berjudul Tiang Awan dan Tiang Api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan
kebaikan-Mu. Terima kasih. Happy yeah, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy yeah, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.